Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengusulkan agar aparatur sipil negara dan pegawai swasta diberikan kelonggaran setelah mudik lebaran berupa sistem kerja dari rumah atau WFH selama 1 minggu. Kebijakan WFH pertanggal 9 sampai 15 Mei tersebut untuk mengurai kemacetan arus balik lebaran 2022. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengusulkan kebijakan work from home bagi aparatur sipil negara dan pegawai swasta. Usulan Kapolri ini pun didukung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Cahyokumolo meminta agar pejabat pembina kepegawaian mengatur jadwal WFH sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Mobilisasi manusia saat arus balik lebaran dianggap perlu diurai agar tidak terjadi kemacetan panjang. Di instansi-instansi baik itu swasta atau pemerintah yang masih memungkinkan untuk 1 minggu ini bisa melaksanakan aktivitas dengan menggunakan media yang ada seperti online, work from home, tentunya itu menjadi salah satu yang kita sarankan sehingga arus balik ini betul-betul bisa kita jaga. Namun tentunya dengan tidak mengganggu aktivitas di institusi ataupun di kantor-kantor yang ada. Dan tentunya ini perlu dikoordinasikan sehingga antara perusahaan-perusahaan, institusi, perkantoran yang ada kemudian bisa berkoordinasi dengan karyawannya sehingga proses kegiatan tetap bisa berjalan, namun masyarakat juga tidak menghadapi resiko harus balik di tanggal 7, 8, dan 9. Jadwal WFH untuk ASN setelah libur Lebaran 2022 diusulkan selama sepekan, yaitu mulai Senin 9 Mei sampai 15 Mei 2022. Sistem WFH juga diharapkan dapat memberi waktu bagi ASN dan keluarganya untuk melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk membahas usulan WFH sepekan pasca cuti bersama telah bergabung bersama kami Deputi Bidang SDM Kemenpan RB Bapak Alex Denny. Selamat petang Pak Alex Denny, kami ingin tahu apakah usulan dari Kapolri ini telah disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi? Ya, selamat malam Mas Andro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita ini dulu ya, di hari yang baik ini, selamat Idul Fitri dulu nih. 1443 Hijriah kepada pemirsa TV One, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, tentunya kami memahami bahwa Kapolri dan jajarannya adalah orang yang paling memahami di lapangan ya Mas Andro ya. Dan kita tahu 2 tahun ini pemerintah berupaya keras menempatkan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Dan dengan adanya keberhasilan kita dalam vaksin, pemerintah tahun ini memberikan kelonggaran untuk mudik setelah 2 tahun masyarakat tidak mudik berlebaran, dan tahun ini mudik, dan perkiraan jumlahnya luar biasa 85,5 juta orang dan 14,3 juta itu dari Jabodetabek. Nah, tentu Kapolri memahami ini dan menyampaikan usulannya, dan kami dari Kementerian Pendayagunaan RB, Pak Menteri sangat mendukung gagasan ini. Mengingat kita sebetulnya juga masih berada dalam PPKM kan. Jadi sudah ada aturan PPKM juga yang membatasi WFO sebetulnya. Jadi kesempatan ini kalau memang dirasa bisa mengurai sedikit kemacetan, itu pejabat pembina kepegawaian dapat memanfaatkan 1 minggu ini untuk mengoptimalkan WFA. Begitu sih Mas Andri. Pak Alex, tapi apakah ini masih butuh koordinasi Pak dengan Kementerian Dalam Negeri misalnya, atau langsung dijalankan karena kan Senin ini begitu mepet Pak? Iya, sebetulnya setiap PPK itu punya kewenangan untuk mengatur dalam koridor PPKM tadi. Jadi kan PPKM membatasi jumlah yang WFO. Ya, misalnya kalau level 1 maksimum 75% WFO. Nah, PPK bisa melihat sepanjang tadi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Jadi PPK bisa memutuskan dalam koridor itu, Mas Andri. Tapi posisinya kalau para ASN ini ternyata masih arus balik,
mereka bukan lagi standby untuk bekerja dari rumah tetapi masih di jalan, Pak. Apakah masih bisa dipertimbangkan alasan tersebut? Nah, ini memang dilema. Kalau dalam perjalanan tentu tidak bisa bekerja ya, apalagi mungkin kalau sedang membawa kendaraan pribadi begitu, tidak membawa peralatan kerja. Nah, kalau dalam konteks itu kami mengusulkan ASN yang bersangkutan itu mengajukan tambahan cuti karena cuti sebelum dan sesudah Lebaran itu diizinkan. Jadi memang harus ada kesadaran dari ASN bahwa kalau tidak membawa perlengkapan bekerja dan tidak memungkinkan dia bekerja di tengah-tengah kemacetan, ya barangkali mengusulkan untuk menambah cutinya, Mas Andro. Tetapi bukan berarti WFA ini kan bukan berarti libur atau nambah hari libur begitu ya. Kita semua menyadari bahwa kita sudah 2 tahun ini bekerja dengan hybrid sistem dan bekerja dari rumah, dari kantor sudah terbiasa. Tapi bukan berarti WFA itu menambah hari libur. Ini yang perlu disadari oleh para ASN kita. Posisinya juga seperti ini Pak Alex, butuh penegasan bahwa tidak ada sanksi kalau Senin besok belum kantor secara offline, namun mereka diperbolehkan dengan syarat tadi mungkin WFA atau masih di jalan, ada keterangan dari para pemudik, para ASN ini. Bagaimana kejelasannya ini? Iya. Sekali lagi yang bisa memberikan sanksi kan juga pejabat pembina kepegawaian. Dalam hal ini ada beberapa opsi yang bisa dilakukan oleh ASN. Pertama, tadi bekerja kalau misalnya belum sempat berangkat, bekerja dari kampung halaman atau dari tempat mudik begitu ya, selama peralatan bekerjanya ada. Dan dalam konteks ini tentu para pimpinan bisa memberikan pekerjaan dan ASN yang bersangkutan wajib melapor ya. Kan sistem WFA juga ada absen pagi, absen sore, kemudian melaporkan pekerjaan hari itu apa. Opsi kedua, kalau dalam perjalanan dan tidak memungkinkan bekerja, lapor. Ya, lapor mungkin izin untuk menambah cutinya. Jadi nanti dipotong cuti begitu. Yang tidak boleh adalah mangkir, ya, tidak bekerja, kemudian seolah-olah WFA, padahal menambah hari libur begitu. Itu yang tidak dibolehkan. Lalu bagaimana dengan ASN yang memang pelayanan administrasi, mungkin kesehatan juga, perbankan, itu posisinya bagaimana itu Pak? Ya, jadi kalau kita lihat sebetulnya kan 85 juta ya, sepertiga masyarakat kita mudik ya. Dalam konteks ASN, kalau kita bicara 4,2 juta ASN berarti sekitar 1,4 juta ASN mudik. Ya, 1,4 juta ASN itu mungkin sebagian menambah cutinya ya. Perkiraan kami 10-20% itu menambah cuti sebelum atau sesudah Lebaran. Sisanya biasanya cuti paling banyak itu adalah di libur anak sekolah bulan Juni, Juli. Kemudian nomor 2 itu di akhir tahun ya. Nah dalam konteks ini PPK kan sudah menghitung pada waktu memberikan izin cuti itu memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan itu tentu tidak terganggu. Jadi pada waktu memberi izin cuti tentu sudah memperhitungkan itu. Dan biasanya ASN juga tidak mau gambling karena selama ini kan tahu persis bahwa hari pertama setelah Lebaran harus masuk kantor. Jadi betul-betul yang emergency ya, yang betul-betul tidak memungkinkan untuk sampai di Jakarta yang membawa kendaraan sendiri, dan kalau kendaraan umum biasanya sudah dipesan jauh-jauh hari, nggak mungkin ASN memesan tiket pulang mudiknya itu 1 hari sebelum mudik, nggak mungkin, pasti jauh-jauh hari sudah dipesan. Nah, yang persoalan barangkali adalah yang membawa kendaraan sendiri. Dan ini tentu porsinya kita berharap yang betul-betul emergensi itu tidak mengganggu pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan. Dan pejabat pembina kepegawaian, saya yakin itu sudah memperhitungkan kalau harus menambah cuti atau melakukan shifting ya, siapa yang bisa menggantikan pekerjaan dari kawan-kawan yang terjebak secara secara masif di dalam perjalanannya, Bu. Terima kasih banyak Deputi Bidang SDM Kemenpan RB Bapak Alex Denny sudah bergabung di Kabar Petang. Terima kasih Mas Andi.